nelfon bokap lo, mau ngelapor sama bokap lo. Silahkan, silahkan Alia. Kalau kamu juga kepengen papa kamu mati kaku. Sama seperti mama kamu yang udah mampus itu. Kenapa bengong? Seperti dalam operet yang kita mainin bareng, bawang merah nggak pernah puas nyakitin bawang putih. Iya kan? Gini aja, Mah. Alia kan sekarang udah nunduk sama kita. Kenapa kita nggak nyuruh orang brengsek itu aja yang ngerjain? Siska ninggalin saya, Ma. Ya udah, kamu gak usah masuk sekolah hari ini. Tapi saya nggak mau ketinggalan pelajaran. Oh, kamu gak mau ketinggalan pelajaran? Ya. Mulai sekarang di sini sekolah kamu. Gue rasa lo yang ngumpetin HP-nya. Fer, kok lo tega banget sih nuduh gue sejahat itu? Gue nggak nuduh. Tapi menurut cerita, bawang merah sama nyokapnya itu adalah tokoh yang jahat. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Putih! Di mana sih lo? Ada apa ini? Papa kapan pulang? Baru aja. Dan kamu menyambut kedatangan papa kamu dengan keributan. Ada apa sih Siska teriak-teriak bawang putih segala, hah? Abis aku kesel, Mah. Dia ngerjain aku. Ngerjain gimana? Tadi pagi dia pura-pura sakit, terus aku disuruh ke sekolah sendirian. Padahal dia tahu kalau hari ini tuh libur. Memangnya ini ada apa? Kok libur? Hari ini ada rapat guru, terus anak-anak pada tanding basket sama sekolah lain. Aku kan jadi kayak orang bego, ke sekolah bawa-bawa buku segala lagi. Terus sekarang aku pulang mau jemput dia karena jadi cheerleaders. Alia, tega banget sih lo. Siska, Siska. Mama, apaan sih? Hei, otak kamu terkemanain, hah? Kamu sadar nggak? Sikap kamu tadi itu bisa membuat semua yang sudah kita dapat jadi berantakan. Tapi kan Mama lihat sendiri, semuanya fine-fine aja kan? Nggak ada masalah. Harusnya Mama tuh memberi pujian, bukannya nyeret aku kayak barusan. Hei, fine-fine aja, fine-fine aja. Kalau memang semua fine-fine aja, tadi kenapa mata kamu melotot kayak ngeliat setan, hah? Ya gimana nggak kaget? Siapa juga yang ngira kalau suami baru Mama itu udah pulang? Lagian ngapain sih dia pulang buru-buru? Alia nelfon dia ya? Kirain. Mama mau tahu, kenapa hari ini kamu pulang cepat, hah? Terus pakai teriak-teriak manggil bawang putih, bawang putih. Kenapa? Aku disuruh pulang sama kepala sekolah. Itu juga gara-gara Alia. Loh, kok bisa? Si Alia kan lagi ada di rumah. Memangnya dia nelfon kepala sekolah nyuruh kamu pulang cepat, hah?
Tapi anak-anak pada nanyain kenapa hari ini dia nggak masuk. Ya ampun, ya bilang aja kalau dia itu sakit. Ya justru itu, pas aku bilang dia sakit, anak-anak dan kepala sekolah pada mau ngejenguk dia di sini. Terus kepaksa aja aku bilang dia kena SARS. Terus apa hubungannya sama kamu pulang cepet? Hah? Kepala sekolah ngiranya aku tuh udah ketularan sama Alia. Dan dia nggak mau kalau aku nularin yang lain. Ya udah, toh bolosnya cuma 1 hari, nggak apa-apa. Apanya cuma 1 hari, Mama? Aku nggak boleh masuk selama Alia juga nggak bisa masuk. Lagian sih, kalau ngarang kelewatan. Itu juga kan idenya Mama, biar bawang putih nggak boleh masuk. Ih, tapi kan mama nggak nyuruh kamu bilang dia kena SARS. Ya kalau yang itu sih kepepet. Gara-gara mulut besar kamu nih, saya bisa jadi kacau deh sekarang. Tenang aja, Mama. Sekarang udah nggak ada masalah. Sekarang aku tinggal pura-pura ngajakin Alia jadi cheerleaders. Ingat ya, selama ada Papa Indra, jangan bikin keributan. Sip. Brengsek. Sholat apaan lagi jam segini? Subuh udah lewat, lohor juga belum. Apa lo mau cari alasan biar nggak disuruh kerja? Gue habis sholat duha. Buat apaan? Mau ngedoain gue sama jokap gue mati. Terus ngapain? Cari ketenangan. Lo tuh emang bener-bener brengsek ya. Lo enak-enakan sholat, cari ketenangan, sementara hari ini hidup gue tuh hancur gara-gara lo. Kayaknya gue udah selalu ngalah deh sama lo. Kenapa sih lo belum puas juga? Gue nggak tahu lagi gue harus gimana. Diem lo. Lo kira mentang-mentang bokap lo udah pulang, terus lo bisa ngomong panjang lebar gitu sama gue? Sekarang lo ikut gue. Tadi gue udah bilang sama bokap lo kalau hari ini sekolah libur karena ada pertandingan. Dan gue pulang buat jemput lo untuk latihan cheers. Enggak. Gue nggak mau bohong sama bokap. Gue nggak mau bikin dosa. Oh, mau jadi anak baik? Mau jadi anak jujur? Sekalian aja lo bilang sama bokap lo, kenapa nyokap lo meninggal? Apa perlu gue kasih bukti? Foto lo yang di disko. Harus berapa kali lagi sih gue ngomong sama lo? Kalau lo mau bokap lo tetap hidup, lo ikutin omongan gue sama nyokap gue. Saya berangkat dulu ya, Pak. Sudah suruh supir untuk siapkan mobil? Kita naik taksi aja, Pak. Kalian pulang jam berapa? Paling sore kalau pertandingannya nggak ngaret. Loh, kok pamitnya cuma sama papa doang? Loh, tadi kan aku udah pamit sama Mama. Kamu memang udah, tapi bawang putih belum kan saya? Jangan macem-macem kamu. Ayo dong, Al. Ntar telat nih. Hati-hati ya. Cepetan dong jalannya. Tapi kita mau ngapain di sini? Berisik lo, ntar kalau udah nyampe dalam baru gue kasih tahu. Apa lo? Loh. Masa batok nggak boleh? Lawang ini tuh negara demokrasi. Partai boleh beda, tapi batok kan boleh-boleh aja. Lo kira gue nggak tahu kalau batuk lo tuh bohongan? Gue bilangin sama nyokap gue baru tahu lo. Jangan gitu ah. Mentang-mentang udah orke, sama tetangga matanya mendelik gitu. Awas lo, ntar matanya copot. Berisik lo. Kita diem di sini sampai sore. Lo mau tahu kenapa? Karena tadi Ferdi nanyain lo. Gue bilang aja lo sakit dan penyakit lo tuh menular. Taunya dia bilang sama Bu Darti. Akhirnya gue ikut-ikutan di karantina karena dia ngira gue tuh ketularan sama penyakit lo. Ngerti?
Nih, nomornya Ferdi. Lo telepon dia sekarang. Untuk apa? Ya bilang kalau lo emang beneran sakit menular. Tapi kan tadi lo udah bilang sama dia. Ih, berisik banget sih lo. Gue takutnya dia nggak percaya. Ntar dia ngirim mata-mata lagi. Atau enggak nanti dia nanya sama bokap lo lagi. Cepetan! Oke, tapi jangan salahin gue kalau gue ngirim gambar lo ke handphone bokap lo. Mana yang akan menjadi warnamu? Pesenin ya buat gue. Lo pesen juga ya. Halo, Halo, Ferdi. Ini saya. Alia. Kondisi kamu gimana? Saya doain kamu nggak apa-apa ya. Makasih, saya nggak apa-apa kok. Maksud saya, iya saya sakit. Tapi saya nggak apa-apa, saya masih bisa makan, saya masih bisa ngomong kok. Halo? Halo? Iya. Kamu kenapa sih? Kamu lagi diawasin sama Siska. Enggak. Tadi saya mendadak pusing. Nanti pulang sekolah saya sama teman-teman mau ke sana. Nggak apa-apa kan? Jangan kesini. Saya lagi sakit menular, nggak boleh ketemu siapa-siapa. Jangan kesini ya. Gimana, Fer? Kayaknya emang ada yang nggak beres. Feeling gue, Siska sama nyokapnya ngediktein si Alia supaya ngomong sama gue sesuai dengan perintahnya. Gitu dia nangis, teleponnya nggak nyambung, putusin. Gini aja, Fer. Sekarang kita ke sana. Kalau mau ribut-ribut deh sama nyokapnya si Siska. Gue gak ribut, men. Gue nggak mau. Kasian si Alia, ditekan terus sama nyokapnya sama Siska. Yaudah. Terus, sekarang kita mesti gimana dong? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu, Jat. Jen, Duh, lo. Gue jadi lupa kan apa yang barusan gue baca. kalau bawang putih ada, lo nggak perlu belajar keras kayak gini. Lo bisa nyontek ya kan? Iya sih. Lo ngerasa aneh nggak, Jen? Alia yang begitu baiknya kayak gitu, berubah 180 derajat. Emangnya yang kemarin gagal? Setelah gue bantuin ngejoin si bawang merah, bawang putih masih tetap nggak percaya omongan lo. Kayaknya Alia masuk perangkap. Masuk perangkapnya nyokapnya sama si Siska. Jen, lo udah denger kalau nyokapnya Siska menikah sama bokapnya Alia? Udah sih, ya gue ketawa aja dalam hati. Abis kayak cerita dongeng. Iya, gue curiganya kayak gitu juga. Kayak aneh gitu. Bener kayak dongeng. Tapi kalau situasinya begitu, kesian juga. Iya. Dalam kondisi kayak gini, Alia butuh bantuan. Butuh temen. Iya kan? Jen, gue minta tolong sama lu ya. Untuk datang ke rumahnya si Alia. Liatin kondisinya gimana sekarang. Kenapa bukan lo aja ke sana, Fer? Udah jelas penyakit si Ayah menular. Terus lo sekarang mau nyuruh Jenny untuk ke sana. Lo menyakitin dia. Lo juga, Jen. Jangan mau jadi umpan dia. Emang kalau sakit, si Ferdi mau biayain pengobatan lo. Ayo.
pergi. Kita mau kemana? Gue pengen beli baju. Yuk. Kok dandanan lo kayak gitu sih? Udah nggak usah, biar gue aja yang beresin. Cepetan deh pakai bandana lo. Yuk cepetan. Maaf ya, Dek. Habis dari mana? Dari rumah. Oh, Emangnya kenapa, Bu? kok mukanya begitu ya? Saya kira make up gaya baru. Nggak usah dihapus. Itu make up dari gue. Kok lo tega banget sih, Sis? Lo kan artis. Alia, alias bawang putih yang diramalin wartawan bakalan jadi artis top. Iya kan? Nggak usah dihapus deh. Nih, bawain. Iya, tapi gue mau bersihin muka gue dulu ya. Oke, tapi kita jalan-jalan dulu di mall. Ntar kalau kita udah mau pulang, baru lo bersihin. Ayo. Kayaknya nggak sekolah asik juga ya, Al. Gimana menurut lo? Oh, gue tahu. Lo kangen sama Ferdi ya? Al, lo ada uang nggak? Uang gue udah habis buat tadi beli macem-macem. Pinjem dong. Pak, stop, Pak. Pak, stop. Jalan, Pak. Siska, tunggu. Alia. Kamu nggak apa-apa? Kamu ikut saya. Saya anterin pulang. Ada sesuatu yang pengen saya bilang ke kamu. Saya udah. Alia? Mendingan kamu pergi cepetan ya. Cepat. Gimana pertandingannya? Rame? Lumayan, Pak. Siska mana? Kok nggak sama kamu? Tadi dia udah pulang duluan. Saya tadi masih ada tugas di sekolah, jadi pulangnya belakangan. Terus? Yang tadi itu siapa? Dia kapten basket di sekolah, Ma. Tadi Mama sama Papa dari mana? Papa habis nganterin Mama belajar. Mama banyak belanjaan kamu kok. Ayo. Lu yakin bahwasannya yang lu lihat itu si Alia? Hah? Haikal yakin, men. Gue nggak cuma lihat aja dia, tapi gue juga ngomong sama dia. Malah dia pengen ikut sama gue. Tapi nyokapnya bawang merah datang. Berarti dia nggak sakit dong, Fer? Kayaknya kalau gue lihat dia nggak sakit, tapi secara mental kelihatan banget kalau dia tuh tertekan. Kita lihat aja besok. Apakah dia masuk sekolah atau enggak? Oke? Oke.
mana yang akan menjadi warnamu. Mama apaan sih? Mama, kasih aku kebebasan dong. Kebebasan dong, kebebasan. Kebebasan yang kamu perbuat itu bisa membuat kita masuk ke jurang kemiskinan, tahu? Kenapa? Suami Mama ngancem nyerain Mama karena aku dengerin musik ini. Mama tuh nggak bicara tentang musik kamu tuh ya dangdung 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 dangdung. Mama bicara tentang perbuatan kamu yang ninggalin Alia sendirian di jalanan, tahu? Oh, itu. Emang dia pantas tinggal di jalan kan kayak gembel? Ngapain harus dibelain? Jangan sok tahu deh kamu ya. Kalau bukan karena Mama dan Papa Indra nggak kebetulan lewat, si Alia itu udah pergi sama si Ferdi. Dari mana dia tahu kalau Alia ada di situ? Ya, manalah Mama tahu. Tapi yang pasti, kalau si Alia itu sampai pergi sama Ferdi, terus dia bakalan nyanyi di kupingnya Ferdi, bisa-bisa dia bakalan ngajak Agus and the Gang-nya itu untuk nemuin Papa Indra. Hah? Tahu kamu? Nah, itu berarti kita yang bakal hancur dan kita yang bakal jadi gelandangan di jalanan. Ngerti nggak kamu? Mama ingetin ya, lain kali kalau kamu macem-macem, Mama masukin kamu ke rumah sakit jiwa. Terpaksa, daripada Mama ikut jadi korban. Si bawang putih emang bener-bener nyebelin. Awas aja dia. Sorry ya yang tadi siang, gue udah dimarahin abis-abisan sama nyokap. Nih, tanda permintaan maaf gue. Gue ngerti, lo pasti takut diracunin kan? Gini aja deh, sekarang lo pilih salah satu dari gelas ini, jadi nanti gue yang minum duluan. Terus kalau misalnya ada racunnya, pasti gue yang mati duluan kan? Aduh, sorry ya Alia. Tenang aja, bentar lagi gue bersihin. Jangan berani-berani bergerak. Kalau lo bergerak, gue laporin ke bokap lo. Selamat tidur, Al. Ya Allah yang Maha Adil, hamba tidak tahu apa salah hamba, sampai hamba Engkau hukum seperti ini ya Allah. Ya Allah, berkatilah Tante Rika dan Siska kesadaran, agar mereka tidak menghukum hamba seperti ini lagi. Ya Allah.
Berikanlah hamba kekuatan untuk menerima cobaan ini. Ya Allah, jauhkanlah Papa dari bencana, ya Allah. Saya baru aja nemuin amplop. Saya coba konfirmasi ke dokter. Ternyata sayang, papanya Alia itu kena penyakit jantung. Sedikit saja sok, pasti dia mampus sama seperti mama kamu. Siska. 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 Mama baik. Ya ampun Mama, kenapa sih nggak bisa ngeliat aku tidur tenang? Aku tuh bukannya bawang putih Mama. Mama lupa ya, aku tuh masih di karantina, nggak boleh masuk sekolah. Nyanyi, udah cepetan bangun, jangan cerewet deh. Nih, banyak banget Ma. Makasih ya Ma ya. Tapi itu bukan buat kamu, sayang. Terus yang buat aku mana? Nih, uang jajan buat anak mama tersayang. Oke, sekarang cepetan kamu pergi mandi terus ganti pakai baju seragam sekolah. Terus kamu ajak si Alia itu pergi kemana aja, terserah deh. Pokoknya intinya pura-puranya lagi mau pergi ke sekolah supaya si papanya itu nggak curiga, ya? Satu lagi, sebentar. Satu lagi. Dan ini bedak gatal-gatal. Geruk. Ini udah lama banget Mama siapin. Ternyata sekarang ada gunanya juga. Nih. Nah terus sayang, ketika kamu taburin, inget ya, kamu harus pakai sarung tangan biar nggak ketularan gatal-gatal, oke? Tapi Mah, gimana kalau kasurnya bawang putih ketahuan sama papanya? Tenang sayang, Mama udah punya solusinya. Tahu nggak? Tadi pagi Mama udah nyuruh orang untuk ganti spraynya si Alia itu dengan spray yang baru. Hah? Jadi sekarang cepetan, buruan siap-siap. Karena Mama udah nyuruh si Alia itu untuk siap ke sekolah. Tapi Mama nggak bilang sih kalau sekolahnya bohongan. Buruan, oke? Mana yang akan menjadi warnamu?
Tadi pagi sehabis sholat subuh tidur Mas kelihatannya enak sekali. Semalam saya capek sekali. Saya kan udah ingetin, Mas kerjanya jangan terlalu keras. Hari ini tolong tinggalin uang buat belanja ya. Soalnya daripada buka lagi berangkas, mendingan lewat Mas aja. Lagian butuhnya cuma sedikit kok, ya. Ya. Kenapa, Mas? Tadi waktu saya tidur, atau mungkin barangkali waktu saya mandi, ada yang masuk ke kamar ini, enggak? Pembantu semuanya sibuk di dapur, tapi pagi sekali kelihatannya Alia dari arah kamar sini. Tapi Mama nggak tahu pasti apakah dia masuk ke kamar atau enggak. Memangnya kenapa, Mas? Tadi malam dompet ini berisi ada beberapa lembar ratusan ribu dan beberapa lembar 50-an ribu, tapi sekarang kosong. Coba deh, Mas inget-inget dulu. Mungkin udah Mas pindahin ke tempat lain, terus Masnya lupa. Terkadang saya juga suka begitu, habis nyimpen terus lupa. Ya, malum, umur nambah, kadang ingatan jadi kurang. Oh ya Mas, sarapan udah siap loh. Makan yuk. Oke. Ayo dimakan, Siska. Kenapa kamu sayang? Nggak tahu nih Pak, mendadak badan jadi gatal-gatal. Aduh, pasti pembantu nggak bersih deh nyuci pakaian Alia. Biar nanti Mama omelin. Di tas saya. Alia, kamu ganti pakaian Ki, terus mandi ya, biar ketelnya hilang. Sana. Mas nggak usah marahin dia. Biar saya yang bicara nanti sama Alia. Mas terusin makan aja ya. Gimana? Lihat kan? Ma, saya jangan ngelakuin semua yang Mama suruh, tapi tolong jangan fitnah saya di depan Papa, Ma. Kasihan Papa. Ih, EGP, emangnya gue pikirin. Heh, nggak usah pakai nangis segala deh. Sok sedih lagi. Hapus tuh air mata buaya kamu. Sekarang kamu ganti baju dengan pakaian seragam, terus ikut kemana aja Siska ngajak kamu. Ngerti? Ini belum apa-apa. Mulai sekarang dan seterusnya, kehidupan kamu nggak akan lagi seperti dulu. Tunggu dan lihat. Fer, kayaknya mereka nggak jadi datang nih, Fer. Kita tunggu aja. Kita tunggu sampai... Gue nggak habis pikir, apa sih maunya Siska sama nyokapnya? Kalau dulu mereka mungkin ngiri, gara-gara Alia lebih kaya dan lebih beken. Tapi sekarang, nggak perlu kan mereka ngiri-ngiri lagi. Bener juga sih. Putih! Sebentar, airnya belum mendidih. Bego banget sih, apinya digedein dong. Tenggorokan gue udah gatel nih.
banget loh. Baru aja pengen gue lemparin air comberan. Sampai kapan sih kita di sini, Sis? Sampai jam pulang sekolah, biar bokap lo tuh nggak bingung. Ntar kalau dia bingung terus jantungnya copot, nanti dia mati lagi. Kan udah gue bilang, jangan buka buku di depan gue. Mata gue bisa gatel. Sekarang lo ambil buku di depan. Gue nggak mau halaman gue berantakan. Sekarang! Pakai sepatu. Karena gue belum jadiin lo gembel beneran. Mana yang akan menjadi warnamu? Alia? Ngapain kamu di sini? Kamu nggak sekolah? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani dan kau